Jadi kita bisa lihat tadi Bapak dan Ibu, minyak goreng ada barangnya, baik curah maupun kemasan. Permasalahannya hari ini Bapak dan Ibu, tidak ada satupun kios yang kita datangkan ini menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Meskipun barang yang sebenarnya mestinya dijual, ini suppliernya datang langsung minyaknya dijual dengan harga 10.500 dan seharusnya dijual di dalam ini tidak boleh lebih dari 11.500 kurang. Dan ini marginnya sudah cukup. Oleh sebab itu, pagi hari ini Pak Kepala, kita akan berkoordinasi dengan aparat hukum dan penyelidik pegawai negeri untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang menjual di atas harga eceran yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ini yang terjadi diskrepensi antara retail modern dengan retail sederhana atau retail tradisional. Nah, karena retail tradisional ini harganya jauh lebih tinggi, jadi orang bisa ngantri di pasar modern, di retail modern, kemudian masuk ke retail sederhana, retail tradisional, dan menjual harga jauh lebih tinggi daripada yang ditentukan pemerintah. Kita akan sudah memastikan bahwa pasokan cukup, bahkan berlimpah di Jakarta ini. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa minyak DMO itu Pak Arief sudah lebih dari 391 juta per kemarin. Jadi barang ini sudah cukup untuk 1 bulan kalau dihitung dari 14 Februari. Anda sudah mendengarkan dari pernyataan dari Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi bahwa memang ada stok dari minyak goreng ini. Kemudian kenapa sampai terjadi kelangkaan di masyarakat? Kalau tadi memang narasumber sebelumnya, sebelum kita jeda sudah mengatakan bahwa ada masalah juga di kalangan produsen. Apakah memang ketersediaan dari bahan baku ini pasokannya mencukupi? Nanti kita akan bahas bersama dengan Pak narasumber ataupun 2 narasumber yang juga baru bergabung di segmen ini. Yang pertama adalah Pak Sahat Sinaga selaku Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia GIMNI. Selamat malam Pak Sahat Sinaga. Selamat malam Mbak Putri. Baik, selain Pak Sahat Sinaga juga sudah bergabung dengan kita Komjen Pol Purnawirawan Setiawasisto yang merupakan Kasatgas Pangan Polri masa 2017 sampai 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Setio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Baik, mungkin kita akan dengarkan dulu bagaimana Pak Sahat bisa menggambarkan apa yang dialami saat ini termasuk juga mewakili suara dari para rekan-rekannya. Baik, terima kasih Mbak Putri. Yang saya kaget tadi mendengar statement dari Pak Menteri bahwa terakhir ini sudah menggelontorkan 435.000 kiloliter dalam tempo sebulan gitulah ya. Dalam perhitungan kami, konsumsi domestik itu hanya 319.000 kiloliter. Kalau di dalam bulan puasa atau hari raya kebesaran agama, paling naik 5-6%, paling 340.000 kiloliter. Nah sekarang itu menjadi hampir 435.000, lah kemana larinya ini? Berarti ada yang nyimpan, ya toh? Karena dari segi produsen itu sudah mereka menggelontorkan demikian banyak, bahkan sampai seperti anggota kami ya menyewa pesawat terbang untuk membawa minyak goreng dari Surabaya ke daerah timur. Begitulah concernnya para produsen yang eksportir ini. Nah jadi saya kira persoalan utama itu ada sekarang itu adalah di jalur distribusi ini kenapa kok bisa macet. Ya. Nah pertanyaan pertama, siapa yang menguasai jalur distribusi ini? Ya, ini yang perlu dilihat. Kalau di Malaysia, yang sama juga Malaysia kasusnya begini juga. Harga internasional itu kira-kira 8 ringgit, ya, berarti kalau 8 ringgit 24.000 rupiah itu, mereka bisa membelinya dengan harga 3 ringgit, kira-kira 10.000. Bagaimana caranya? Itu enggak ribet seperti kita ini. Di toko-toko itu, harga sekian, kau bayar 3 ringgit, oke, harga saya beli 8 ringgit. Terus di registernya itu otomatis keluar 5 ringgit, diklaim ke negara, dapat. Kita ini, jadi intinya adalah administrasi instrumen kita itu tidak Indonesia punya peta yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya.
Coba lihat Pak Menteri udah keliling, sampai keliling. Sekarang udah zaman elektronik, zaman digital, apa susahnya sih meriksa begituan? Tapi demikian beliau sampai ke lapangan, toh juga masih begitu. Saya berpikir ya, kita ini mau gimana ini? Tapi juga nggak heran, wong COVID aja orang mau mati bisa dimainkan, apalagi begini kan. Jadi saya kira kita perlu apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, nawacita, perubahan mindset dan lain-lain, saya kira itu memang harus dijalankan. Yang kedua, kita tidak punya data yang bisa dipakai sebagai basis untuk mengontrol tentang minyak sawit mulai dari hulu sampai ke hilir. Dan itu waktu saya bicara dengan Komisi 6, saya bicarakan dengan KPPU juga, mari kita mulai melihat pengalaman ini. Negara besar jangan lupa, kita terdiri dari beribu pulau, archipelago beda dengan semenanjung Malaysia hanya satu daerah. Maka itu informasi per lokasi dan lain-lain itu sangat dipentingkan. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Putri tadi, yang perlu dilihat kemana itu barang larinya. Baik, kita juga Saya kira akan itu, Bu. minta pendapat dari Pak Setio Wasisto karena Pak Setio tadi Pak Menteri juga sudah mengatakan akan menggandeng pihak kepolisian untuk bisa melakukan penegakan hukum, menindak mereka yang menjual harga minyak goreng ini dengan harga yang terlampau tinggi. Pak Setio sebagai Kasatgas Pangan Polri saat itu 2017 sampai 2019, bagaimana sebenarnya menilai apa yang dinyatakan oleh Pak Menteri ini? Apakah memang upaya-upaya seperti ini efektif? Kalau kenyataannya apakah yang saat ini juga ditemui di lapangan lebih kurang sama tidak? Seperti dengan kendala yang pada saat itu juga terjadi mungkin? Terima kasih Mbak Putri. Jadi saya izin untuk kilas balik dulu. Sejarahnya bagaimana Satgas Pangan Polri ini dibentuk. Satgas Pangan Polri ini dibentuk zaman Pak Kapolri, Pak Jenderal Polisi Tito Karnavian, dengan tugas adalah untuk mengawasi, utamanya adalah rantai distribusi. Tadi disebutkan juga oleh Pak Sahat, rantai distribusi bahan pokok penting. Ya, kalau bahan pokok penting ada bermacam-macam, termasuk salah satunya adalah minyak goreng. Nah, Satgas Pangan Polri ini terdiri dari berbagai kesatuan yang fungsinya tentunya lengkap, mulai dari preemptif, preventif, dan represif. Waktu dibentuk awal itu memang kita bisa efektif melaksanakan tugas karena koordinasi lintas sektoral antar kementerian lembaga itu sangat-sangat bagus. Walaupun kita menyadari masalah data, seperti tadi disampaikan Pak Sahat juga, bahwa data itu penting. Kami juga mengalami kendala waktu itu masalah data. Tapi dengan koordinasi yang intens, kami dengan lembaga, kementerian, perindustrian, perdagangan, kemudian pertanian, KPPU, Bulog, dan lain-lain, waktu itu kita sangat-sangat bagus kerjasamanya. Sehingga Satgas Pangan waktu itu sangat diuntungkan dengan situasi dan didukung dengan kerjasama yang baik itu, kami bisa memantau rantai distribusi. Contoh waktu itu adalah tiba-tiba cabai itu melonjak sampai 200.000. Ternyata setelah diselidiki mulai dari produsen, kemudian didistribusikan ke pengepul, sampai ke pasar di pasar Kramat Jati maupun ke pabrik-pabrik yang menggunakan cabai. Kami mendapatkan ada penyimpangan dan waktu itu memang ada upaya hukum sampai ditangkap 4 orang. Ini saya ingin menggambarkan sedikit tentang tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa beliau akan kerjasama dengan Satgas Pangan. Tentunya rekan-rekan Satgas Pangan Polri ini sudah mempunyai data jumlah maupun lokasinya pabrik minyak ini. Nah, tinggal sekarang adalah bagaimana melakukan pemantauan, bagaimana melakukan pengawasan terhadap distribusi. Itu penting sekali. Ya, kita tidak bisa melakukan pemantauan kalau tidak mempunyai data. Kembali lagi tidak mempunyai data. Pabrik A menyalurkan ke distributornya itu berapa kiloliter
dan itu harusnya sampai kepada end user. Ya, harusnya Satgas Pangan bisa mengetahui produsen sampai ke end usernya siapa. Nah, itu yang nanti setelah itu diketahui pasti akan ketahuan di mana ada penyimpangan, di mana ada pelanggaran. Nah, saya berharap sih sebetulnya tidak perlu dengan upaya penegakan hukum atau dengan represif ya, tetapi dengan upaya-upaya preemptif dan preventif ini bisa mengembalikan kestabilan harga minyak, khususnya minyak goreng ini, kembali kepada yang setelah ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi saya bilang kalau memang ada penyimpangan-penyimpangan yang memang harus ditegakkan hukum dengan upaya-upaya represif, tentunya saya juga mendukung karena ini juga harus ada efek jera, ya. Tidak bisa dibiarkan begitu saja, Mbak Putri. Baik, Pak Setiawasisto, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan pandangannya dan juga berbagi pengalaman terhadap apa yang sudah terjadi selama ini. Sekali lagi terima kasih, Pak. Selamat malam. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan pemirsa karena Pak Edi, Mas Renaldi dari apa dikatakan Pak Setiawasisto, Pak Asa juga mengatakan bahwa masalah data juga sudah ada masalah tersendiri sehingga kemudian kesulitan untuk bisa men-track dari mulai produsen kemudian bagaimana jalur distribusinya hingga sampai kepada konsumen. Nanti kami akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, siapa yang menguasai jalur distribusi sesaat lagi.